Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rais Setiawati kembali hadir tentunya menemani pemirsa Bali TV di program Dialog Harmoni Bali. Dan seperti biasa di setiap episode kita selalu memiliki topik yang berbeda. Dan episode kali ini kita membahas terkait sempurnakan tampilan gigi, gusi hingga wajah dengan estetik dentistry. Nah jadi seperti apa, untuk caranya bagaimana? Nah karena itu di studio kita sudah mengundang narasumber kita. Sudah hadir Dr. Gigi Maja Inviraj Arazi dari Aesthetic Dentistry, Manager RSUP Profesor Dr. I Gusti Ngurah. Baik, langsung saja kita sapa Dr. Vira sore hari ini. Om Swastiastu, Dokter. Swastiastu. Baik, Dokter, bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat datang di studio Bali TV ya, Dokter ya. Dan selamat datang di Bali. Kata perjalanan pertama ya. Iya, baik, Dokter. Ini kan sore hari ini kita akan membahas terkait sempurnakan tampilan gigi, gusi hingga wajah dengan Aesthetic Dentistry ya, Dokter ya. Nah, kalau berbicara mengenai tentang gigi, perawatan dan kesehatan itu kan sebenarnya sudah biasa kita mendengar, tapi banyak orang yang belum sadar untuk melakukan perawatan itu ya, Dok. Ya. Nah kalau untuk dari topik kita ini, Dok, apa itu sebenarnya aesthetic dentistry, Dok? Oke, silakan. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Iya, baik. Jadi aesthetic dentistry itu seperti dari kalimatnya ya, estetik yaitu kesan kecantikan, dentistry itu kedokteran gigi. Jadi estetik dentistry itu sebenarnya fokus peminatan dalam perawatan kedokteran gigi yang banyak memfokuskan pada aspek visual dari kesan senyum seseorang terutama gitu. Jadi aspek, kalau kita bicara aspek dentistry itu sebenarnya ada 3 aspek utama. Jadi ada yang namanya white aesthetic, ada yang namanya pink aesthetic dan facial aesthetic. Oke, bedanya itu apa aja, Dok? Oke, jadi kalau white aesthetic seperti namanya white ya, apa itu ada aspek warna apa sih dalam mulut kita yang warnanya white? Berarti gigi kan ya. Jadi white aesthetic itu mencakup pada kesan warna dari gigi pertama itu, kemudian dari bentuk gigi, lalu ukuran, posisi gigi, apakah miring, apakah maju, mundur dan lain sebagainya, itu yang dalam aspek white aesthetic. Sedangkan pink aesthetic, kita bicara pink berarti gusi. Jadi estetik dalam rongga mulut kita, kalau kita tersenyum kan kadang ada orang yang gusinya terlihat. Nah itu juga sangat-sangat diperhatikan dalam estetik dentistry. Kemudian yang ketiga adalah facial aesthetic. Facial aesthetic itu adalah aspek estetik dentistry yang hubungannya dengan rongga di luar ekstra oral, di luar rongga mulut dalam. Jadi biasanya berkaitan sama bibir. Nah, ketika kita senyum kan ada relasi yang kita perhitungkan antara garis senyum, bibir posisinya di mana pada saat seseorang tersenyum, lokasinya dia dengan gigi dan gusi ada di mana, itu semua diperhitungkan dalam estetik dentistry. Baik, jadi itu semua memang sudah diperlihatkan ya, Dokter ya, dan semuanya itu memang sudah ada seperti apa, sebaiknya itu posturnya seperti apa ya, Dokter ya, untuk meletakkannya. Nah, kalau untuk dari prosedur ini sendiri, Dokter, yang termasuk dalam dari estetik dentistry ini seperti apa saja, Dok, prosedurnya? Oke, jadi mungkin yang paling banyak disebutkan dalam dunia estetik dentistry itu biasanya pemutihan gigi atau bleaching, whitening. Nah, itu juga salah satu tindakan yang kita lakukan dalam estetik dentistry. Selain itu juga mungkin yang banyak ngetrend veneer. Nah, dengar ya, veneer. Veneer itu sebenarnya bagi yang mungkin belum familiar dengan istilah veneer. Veneer itu adalah tindakan yang kita lakukan untuk melapisi gigi. Jadi gigi yang mungkin dari sisi warna ada gelap gitu ya, atau mungkin bentuknya kurang ideal, kemudian atau ukurannya juga kecil-kecil mungkin gitu, dan mempengaruhi kesan senyum seseorang, maka biasanya ada tindakan veneer, yaitu kita lakukan pelapisan di gigi. Materialnya bisa macam-macam, ada yang dari seramik, ada zirkonia, ada dari komposit, dan lain-lain yang itu menyerupai warna gigi. Jadi kalau misalnya seseorang giginya gelap, dia pengen putihkan, kita bisa lakukan pelapisan gigi dengan warna yang senatural mungkin yang bisa masuk ke dalam kesan senyum seseorang. Tapi sebaiknya kalau itu dilakukan itu secara rutin, itu jangka waktunya seperti apa, Dokter? Maksudnya durasi tindakannya? Durasinya. Kalau durasi tindakan sebenarnya veneer, kalau misalnya veneer ini dilakukan pada satu gigi saja sebenarnya cepat. Jadi bisa 1 sampai 2 jam lah, tapi itu baru kunjungan pertama.
Iya. Biasanya setelah giginya diasah sedikit, kita cetak, lalu kita buatkan semacam veneer sementara, lalu kita kirimkan ke lab untuk pembuatan veneer seramiknya, misalnya terbuat dari seramik, baru nanti disementase ke gigi pasien. Tapi sebenarnya sekarang ini sudah ada tindakan yang lebih advance lagi. Kita bisa lakukan veneer ini dalam jangka waktu 1 hari, jadi one day service veneer. Nah itu 1 gigi segitu. Tapi biasanya kalau misalnya bentuknya smile makeover, artinya kita benar-benar rombak semua gigi gigi depannya, jadi biasanya ada 6 gigi atau atas bawah mungkin berarti 12 gigi gitu kan. Nah itu butuh waktu lebih lama, biasanya sampai 3,5 jam lah, tergantung. Kalau untuk perawatannya berarti nanti apakah dibutuhkan untuk ditacap, istilahnya apa itu dokter ya, setahun berapa kali gitu dokter, atau bisa bertahan berapa lama itu biasanya dokter? Kalau ketahanan, kalau kita bicara bleaching, bleaching itu kan kita tidak melapiskan gigi sebenarnya. Bleaching itu kita kasih gel pada permukaan gigi, kemudian nanti setelah sekian lama lalu kita sinar, warnanya bisa meningkat, tapi giginya tetap gigi asli. Nah kondisi yang seperti ini biasanya warnanya lebih cepat berubahnya, karena dia bukan sesuatu yang permanen kita letakkan di gigi, gitu. Jadi kalau selama pasien punya habit makan dan minum yang berwarna, misal suka kopi, anak-anak zaman sekarang minuman berwarna, boba atau apa yang berwarna, kopi teh mungkin, itu bisa lebih cepat berubah lagi warnanya karena dia masih gigi asli. Tapi kalau tindakannya berupa veneer, yaitu kan kita menempelkan material di atas gigi asli kita. Nah itu bisa lebih lama, apalagi kalau materialnya dari seramik atau zirconia, itu warnanya lebih lama. Tapi kembali lagi, kalau ketahanan itu dalam aspek warna ya aku bicaranya. Tapi kalau misalnya ketahanan, kita bicara ketahanan dia sebelum dia rusak gitu ya misalnya, itu biasanya yang mempengaruhi adalah oral hygiene pasien, kesehatan gigi dan mulutnya. Apakah pasien ini punya kebiasaan kesehatan rongga mulut yang baik, apakah dia kontrol rutin untuk memeriksa giginya gitu. Karena kalau misalnya tidak diiringi dengan maintenance rongga mulut yang bagus, sekalipun tindakan veneer bisa terjadi kerusakan. Kadang ada lubang kah di sekitarnya, atau misal nggak di scaling gitu ya, jadi gusinya radang, ada penumpukan, menghitam pinggir-pinggirnya, dan hal-hal kayak gitu tuh juga bisa terjadi. Baik, ada banyak faktor sekali ya dokter banyak ya. Sekali. Baik dokter, kita akan jeda terlebih dahulu dokter. Dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen kedua untuk program Dialog Harmoni Bali terkait sempurnakan tampilan gigi, gusi hingga wajah dengan aesthetic dentistry. Tadi di segmen awal sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dokter Vira. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter. Nah tadi di awal kita sudah bahas ya beberapa mengenai tentang prosedurnya seperti apa ya dokter ya dari aesthetic dentistry ini. Nah, kalau terkait dari resiko ataupun efek samping dari prosedur ini biasanya apa sih dok? Kalau resiko pasti semua tindakan medis pasti ada kemungkinan side effect-nya ya gitu. Tapi sebisa mungkin kita minimalisir. Kalau misalnya case-nya dalam case bleaching atau whitening, itu bisa ada efek samping kalau terlalu sering gitu. Jadi biasa kita terkadang lebih merekomendasikan misal bleachingnya sekali setahun gitu. Kalau terlalu sering itu masalahnya bleaching ini dia kan sifatnya asam. Gigi itu musuh utamanya sebenarnya asam sebenarnya ya. Tapi kita biasanya tinggal tingkat keasamannya segimana dan exposure-nya berapa lama gitu sebelum dia merusak. Jadi kalau dia terlalu sering dieksposkan ke gigi jadi lama-lama terkikis lebih cepat. Pertama itu jadi porus, kasar, sehingga permukaan yang kasar itu lebih gampang kena lagi noda. Noda lebih gampang nempel secara lama gitu ya di sana. Makanya kalau terlalu sering nggak boleh. Kemudian kalau veneer sebenarnya kalau resiko mungkin lebih banyak di pasien yang terlalu muda pada saat pembuatan veneer. Karena gigi dewasa muda itu biasanya rongga saraf di dalamnya itu masih luas. Jadi ketika giginya diasah, kadang ada efek ngilu sedikit. Nah, tapi sekarang karena sudah advance ya teknologi material kedokteran gigi, ada tipe-tipe material veneer yang itu begitu tipis sehingga
dokter tidak perlu ngasah terlalu banyak. Nah, itu juga salah satu temuan di dalam kedokteran gigi yang akhirnya memudahkan kita juga. Even yang muda-muda terkadang kalau nggak selama tidak terlalu muda dan kebutuhan pengasahannya tidak terlalu banyak gitu, itu bisa dilakukan. Kalau untuk usia biasanya dari usia berapa itu dokter? Kalau veneer semuda-mudanya mungkin umur 20-an lah ya. 20-an. Berarti kalau untuk anak-anak belum boleh ya dokter ya? Belum, Iya, baik. saya tidak merekomendasikan. Oke, alasannya kenapa dok? Itu tadi rongga sarafnya lebih luas. Iya. Jadi diasah lebih gampang ngilu karena kan dekat ke permukaan sarafnya. Kalau tindakan seperti implan gigi juga termasuk dalam tindakan estetik dentistry karena kan dia mereplace gigi yang hilang gitu ya. Jadi kesan senyumnya yang tadinya ompong jadi ada giginya gitu. Itu masuk dalam estetik dentistry juga. Kalau implan itu paling mudah sekali itu pada saat rahangnya sudah berhenti berkembang sekitar umur 18 sampai 20 gitu ya. Kalau memang ada kebutuhan implan bisa. Kalau paling tua tidak ada. Tidak ada maksimal usianya selama mungkin pasien ini tidak punya kondisi-kondisi medis yang mengkontraindikasikan bedah. Karena kan implan kita harus membedah ya, membuka gusi, tulangnya juga dibur sedikit gitu. Jadi kalau selama pasien ini tidak punya kondisi-kondisi riwayat medis yang mengkontraindikasikan, tidak apa-apa, bisa dilakukan. Iya, semuanya aman ya dokter ya, Aman, tapi tetap aman. semuanya pasti ada resiko ya dokter Betul, ya? semua tindakan medis apapun itu di luar kedokteran gigi pun sekalipun ada resiko-resiko efek samping, makanya memang penting sekali komunikasi pasien itu penting sekali memang. Jadi pasien harus dan dia berhak untuk menerima informasi sedetail mungkin mengenai kondisi giginya, kondisi rongga mulutnya, apa treatment plan yang direncanakan oleh dokter, pilihannya apa aja A, B, C, D, semua harus dijelaskan. Mungkin biaya-biayanya kalau memang dibutuhkan informasi itu, kemudian efek sampingnya juga harus dikasih tahu. Jadi selama itu semua terpenuhi, insya Allah tidak akan ada efek samping yang bisa kita minimalisir lah. Iya, resiko-resiko itu yang biasanya sering ditakutkan oleh pasien ya dokter ya, karena menanyakan ini efek sampingnya seperti apa. Iya, gitu. itu hak pasien untuk tahu. Iya, betul. Dan biasanya salah jalan mungkin ke tempat yang bukan seharusnya ya dokter ya, karena takut yang berhadapan dengan dokter. Nah, baik dokter. Menakutkan ya. Iya, karena menakutkan dokter, kalau bahasa-bahasa dokternya itu seperti menakutkan ya. Ya baik, berapa lama untuk ketahanan dari hasil dari estetik dentistry ini dok? Berapa lama? Oke, tadi kalau bleaching tadi aku jelaskan mungkin sebelumnya kalau dia tidak punya habit makan dan minum yang berwarna, dia bisa lebih lama. Gitu. Kalau veneer selama pasiennya rajin maintain kesehatan rongga mulutnya juga bisa lebih lama. Nah, minimal 6 bulan sekali itu harus kontrol. Implan sekalipun juga gitu. Semua selama pasiennya rajin memeriksakan rongga mulutnya dan di rumah pun punya kebiasaan kesehatan gigi dan mulut yang bagus, seharusnya lebih tahan lama. Kalau standar WHO kalau tidak salah minimal 5 tahun itu sudah dianggap perawatannya sukses. Iya baik, jadi kurang lebih 5 tahun bisa diganti-ganti gitu ya dok maksudnya? Kalau tipenya yang penanganan kayak gitu ya, veneer atau implan gitu-gitu. Iya baik. Kalau untuk ini dok, biasanya yang sering ditanyakan itu adalah masalah biayanya ya dokter ya. Nah untuk dari pemutihan ini sendiri, dari veneer itu sendiri, ataupun dari implan, ini berapa budget yang harus disediakan dok? Kalau bleaching itu umumnya ini kembali lagi tergantung material yang dokter pakai. Kalau bleaching bisa 2-4 juta. Kalau veneer, kalau veneer itu per giginya bisa 5-7 juta. Tergantung materialnya juga. Kalau implan juga kembali lagi tergantung material dan tergantung tingkat kesulitan kasusnya juga, itu pasti. Ya 20-40 ada. Terkadang ada yang belasan, 15-18, kadang ada, tergantung merek implan yang digunakan juga. Iya baik, jadi ya lumayan juga harganya dokter ya. Makanya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi yang terpenting itu adalah tentunya mencari supaya struktur wajahnya jadi lebih terlihat bagus ya dokter ya. Iya baik. Nah kalau ini dokter, nah biasanya untuk kita ingin memilih untuk melakukan veneer, implan ataupun sebagainya, ini biasanya pertimbangan apa yang biasanya dilakukan oleh pasien terhadap dokternya? Pertimbangan kalau mau perawatan estetik, terutama dokternya harus pertama kali mengidentifikasi ada masalah apa dalam rongga mulutnya. Kalau ada lubang-lubang, sisa akar, sumber-sumber infeksi, apapun itu, mau sumber infeksi seringan plak sekalipun, karang, itu semua harus dieliminasi terlebih dahulu. Jadi estetik dentistry tetap konsepnya harus mengedepankan kesehatannya dulu. Kesehatannya. Jadi clear semua sumber infeksi bersih, baru dilakukan prosedur estetik kayak tadi, apapun pilihannya, kembali lagi setelah didiskusikan secara mendetail dengan pasien.
Iya. Kalau sejauh ini dokter biasanya rata-rata usia berapa yang sering melakukan kegiatan dari estetik dentistry ini, Dok? Kalau estetik dentistry kembali lagi karena dia ini ya kesan kecantikan gitu. Biasanya memang lebih banyak pada ya pastinya usia-usia muda, produktif, tuntutan profesi biasanya gitu, karena mungkin public figure, orang-orang yang harus berhadapan sama customer, mungkin punya tingkat ekspektasi estetik yang tinggi. Biasanya pasien-pasien yang seperti ini yang banyak mencari tindakan estetik. Itu. Baik. Nah, sekarang kan ini kita sudah dilakukan tindakan ya dokter ya. Nah, kemudian untuk menjaga ataupun merawatnya untuk ke dokter gigi itu sendiri berapa kali biasanya itu seharusnya dokter untuk perawatannya seperti apa? Kalau idealnya kontrol ke dokter gigi tuh 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, apapun walaupun tidak ada keluhan, kami tetap merekomendasikan karena tidak semua penyakit ada gejalanya. Jadi tetap harus sebaik mungkin kita lakukan early diagnosis kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang ternyata tidak ada gejala, kita harus tahu. Itu sih minimal 6 bulan sekali. Lebih sering lebih baik. Iya. Kalau walaupun sudah melakukan seperti ini estetik dentistry sama juga dokter 6 bulan sekali atau mungkin justru jadi lebih awal 3 bulan sekali, ada tidak dokter? Oke. Pasti kalau udah ada tindakan pasti tetap harus di-maintain karena kita tidak tahu pasien ini takutnya udah pernah ditambal sebelumnya, misalnya ternyata sudah ada kerusakan karies baru di tepi tambalannya, atau misal di tepi vinirnya sudah ada penumpukan plak misalnya kayak gitu, implannya ternyata ada peradangan ringan yang harus dibersihkan kayak gitu-gitu. Makanya memang biasanya idealnya dokter harus sudah identifikasi kebiasaan kesehatan mulut pasien yang selama ini dilakukan, kemudian oral hygiene index-nya juga harus terukur, jadi kita tahu resiko pasien ini mengalami infeksi-infeksi rongga mulut seperti apa, apakah dia tipe yang mudah, misalnya mudah karangnya terbentuk misalnya, atau tipe yang ternyata air ludahnya sifatnya kental dan sedikit misalnya. Air ludah juga mempengaruhi sekali dengan terhadap kesehatan. Itu ada indeks-indeksnya yang bisa kita nilai di awal kunjungan. Jadi semua itu supaya lebih prediksinya lebih tertebak gitu ya, pasien ini prognosis atau harapan kesuksesan jangka panjangnya baik atau buruk. Itu bergantung sekali dengan dari tadi yang oral hygiene index pasien, kebiasaan rongga mulutnya, apakah dia sikat giginya rajin, dia rajin flossing nggak ya gitu, sikat lidah gitu-gitu, itu semua harus diidentifikasi dari awal. Iya, baik. Nah, karena jadi kan dokter gigi pengennya juga sukses ya tindakannya. Betul sekali dokter. Jadi itu semuanya benar-benar harus diobservasi dari awal ya. Ada banyak sekali hal yang harus dikonsultasikan dengan dokter. Berarti pertama kali sebelum kita melakukan tindakan apapun, ya dokter sendiri juga yang harus menentukan ya dokter ya, apakah boleh atau tidak boleh melakukan tindakan ini, Dok ya. Itu semua harus terinformasi ke pasien. Iya, baik dokter, kita akan jeda terlebih dahulu dokter ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen ketiga. Ya pemirsa Bali TV, bagi Anda nanti yang ingin ikut untuk berinteraksi dengan kami, ingin bertanya langsung dengan dokter terkait dengan topik kita sore hari ini, silakan nanti ikut berpartisipasi di segmen ketiga. Tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen ketiga, dan silakan kami juga mengundang pemirsa Bali TV bagi yang ingin ikut untuk berinteraktif, langsung saja bisa menghubungi di line telepon yang sudah tersedia di layar kaca Anda terkait topik kita sore hari ini, sempurnakan tampilan gigi, gusi hingga wajah dengan estetik dentistry. Ya, kita lanjutkan kembali dok, tadi sempat dibahas mengenai tentang sikat gigi ya dokter ya. Saya sambungkan lagi mengenai tentang bagaimana cara yang baik ketika kita sikat gigi, apalagi gigi kita sudah ada tindakan. Mungkin kan yang baru-baru pakai veneer, takut copot lagi. Nanti copot, nanti malah nggak berani sikat gigi, dokter, malah kumpur-kumpur aja. Jangan. Ya, baik dokter, seperti apa dok? Oke. Kebiasaan sikat gigi pertama dari frekuensinya. Frekuensinya minimal 2 kali sehari. Yang pertama setelah sarapan, yang kedua sebelum tidur. Lebih sering lebih baik. Sebenarnya saya biasanya, maaf dokter, berarti sehari itu 5 kali nggak apa-apa? Nggak apa, apalagi habis makan. Wah, iya. Tapi kalau misalnya makannya abis makan yang asam-asam, saya nggak rekomendasi langsung karena nanti malah nyebar asamnya. Kembali lagi tadi kan konsep gigi itu musuhnya sebenarnya asam. Jadi setelah makan sikat gigi sebisa mungkin supaya sisa-sisa makanannya itu, apalagi yang lengket-lengket, nggak kelamaan nempel di gigi. Kemudian selain sikat tadi frekuensinya, kemudian caranya. Nah,
cara ini penting juga sebenarnya. Arahnya tuh penting sekali, arah sikat gigi. Jadi arah sikat gigi sebenarnya konsepnya tetap dari gusi ke gigi. Jadi jangan menyikat nyamping seperti ini. Apalagi dengan tekanan, wah semangat sekali gitu ya. Jadi tekanannya harus biasa aja tekanannya, kemudian arahnya vertikal atau memutar, dan bulu sikat itu dirasakan di sela-sela gigi. Benar-benar dibersihkan, karena si sela-sela gigi juga wajib sekali dibersihkan. Makanya karena sela-sela gigi tadi harus dibersihkan, apalagi pada pasien-pasien yang giginya cenderung numpuk gitu ya, ada area-area yang biasanya tidak tercapai oleh bulu sikat. Biasanya kita tetap merekomendasikan flossing. Flossing itu dengan benang gigi. Ada yang gulungan, ada yang udah ada tangkainya, lebih handy gitu. Dibersihkan setiap habis sikat gigi. Terutama habis makan tadi. Iya. Berarti kalau untuk dari pemilihan bulu sikat itu memang kembali lagi benar ya dokter ya, harus yang lembut gitu ya dokter ya. Betul. Itu sangat berpengaruh ya dokter ya. Pengaruh sekali, apalagi pasien-pasien yang tipe gusinya cenderung lebih sensitif, terkikis. Tipe gusi yang tipis gitu ya, kalau misalnya pakai bulu sikatnya terlalu hard gitu, kita pilihnya misalnya, itu gusinya bisa terkikis dan bisa mengarah ke gigi ngilu. Gigi ngilu itu bisa salah satunya selain karena gigi lubang, biasanya ngilu-ngilu aduh sikat gigi, lubang nih gitu, ternyata nggak selalu karena lubang. Bisa juga karena tadi kondisi gusinya terkikis, bergeser, sehingga ada area akar gigi yang terekspos. Di dalam akar itu ada saraf. Jadi ketika gusi ini bergeser, kebuka akar giginya gara-gara sikat gigi yang salah tadi, itu bisa juga jadi ngilu. Nggak cuma gusinya yang terkikis, giginya pun bisa terkikis kalau salah pilih bulu sikat, sama tekanannya juga salah. Tekanan arah juga salah. Banyak sekali ya dokter ya. Jadi kalau gosok gigi nggak boleh sembarangan lagi, nggak boleh terlalu bertenaga ya dokter. Dan minimal 2 menit. 2 menit. 2 menit ya. Kalau nyanyi happy birthday itu 2 menit. Jadi happy birthday itu. Sama aja nyanyi ya dokter ya, jangan buru-buru juga. Iya dokter, kalau untuk yang pakai veneer itu sendiri setelah dipasang, apakah besoknya sudah bebas bisa untuk gosok gigi, atau yang pakai implan juga seperti apa dokter? Sama seperti pada umumnya gosok giginya, atau dia ada seperti aturannya? Kalau sikat gigi nggak ada aturan spesifik untuk kalau pakai veneer atau implan, tetap harus di-maintain kebersihannya. Setelah pasang veneer, biasanya kalau udah disementasi permanen itu artinya ya sudah aman, sikat giginya pun seperti biasa, nggak apa-apa. Kalau misalnya copot lagi ya mungkin ada prosedur sementasinya yang harus diulang. Tapi kalau sesuai dengan prosedur, sikat gigi seperti biasa harus tetap dilakukan, karena justru ketika ada material-material atau barang benda asing di dalam mulut kita, harusnya kebersihan rongga mulut kita lebih tinggi lagi harusnya, karena dia udah bukan gigi asli. Ada resiko-resiko yang bisa terjadi jika oral hygiene habitnya tidak ditingkatkan gitu. Misalnya di sekitar veneernya bisa terjadi perubahan warna, atau bisa juga ada lubang baru di sekitar veneernya, karang, menghitam gitu-gitu. Itu juga bisa terjadi kalau misalnya tidak di-maintain dengan kesehatan rongga mulut yang baik. Baik, termasuk untuk cara makan ini dok, apakah yang sudah pasang veneer gitu untuk cara makannya ini apakah bebas dok, misalnya makan jagung, makan apel gitu dok, ataupun buka kulit mangga gitu dok, buka botol gitu, buka botol. Boleh nggak dok? Saya tidak merekomendasikan apalagi buka botol ya, yang wah gitu banget, itu kembali lagi dia benda asing dalam rongga mulut, tidak sekuat gigi asli tetap. Jadi kalau gigit biasa sih nggak masalah, gigit-gigit kayak biasa makan apel juga nggak masalah sebenarnya. Masih aman? Aman. Tapi kalau buka tutup botol nggak sih, jangan. Prestasi baru ya dok. Iya. Jangan dicoba. Bayarnya lumayan. Iya, benar itu dokter. Nah ini juga dokter, untuk memilih dokter gigi itu sendiri apa yang harus kita lakukan, persiapannya seperti apa dokter? Kalau biaya kan sudah nabung itu dok. Ya kalau untuk milih dokter giginya bagaimana dok? Kalau milih dokter gigi, sebenarnya semua dokter gigi pasti punya kompetensi yang sesuai dengan gelarnya. Dokter gigi umum punya kompetensi dokter gigi umum, dokter gigi spesialis juga punya kompetensinya masing-masing. Jadi kembali lagi tindakan apa yang mau dilakukan. Kalau pasien bingung aduh ini gigi saya lagi begini nih, harus datang ke spesialis apa ya, atau ke dokter gigi umum atau apa, itu bisa dikonsultasikan dulu ke dokter gigi umum. Dokter gigi umum yang akan menentukan, oh ini kompetensi spesialistik, mungkin kasusnya lebih kompleks. Nah kayak gitu-gitu. Makanya kalau di rumah sakit kami ini kita punya program holistic
examination dan udah digital, fully digitalized. Jadi di area ini akan dihandle oleh dokter gigi umum yang berkompetensi, yang kompeten untuk memberikan informasi sedetail mungkin mengenai kondisi rongga mulut pasien yang dikeluhkan maupun yang tidak. Jadi semua kita cari. Kita cari masalah semuanya, lalu kita informasikan ke pasien, oh kondisi yang A, ibu pilihan treatmentnya A, B, C dengan harga dan masing-masing, resikonya masing-masing, kondisi gigi yang berikutnya, dan itu semua based on priorities. Jadi tetap kita harus, dokter gigi umumnya akan melakukan identifikasi masalah yang dikeluhkan utamanya apa, lalu nanti dikasih tahu juga kondisi-kondisi lain. Oh kalau memang ada kondisi-kondisi yang memerlukan spesialistik, misalnya implan. Implan gigi itu secara kompetensi hanya boleh dilakukan oleh spesialis bedah mulut, terutama itu, kemudian spesialis periodonsia. Periodonsia itu spesialis yang mengurus gusi dan tulang gigi, yang megang gigi. Spesialis prostodonsia atau spesialis gigi tiruan. Dan satu lagi sebenarnya dokter gigi umum bisa, tapi yang sudah melakukan menjalani pendidikan sertifikasi implantologi. Jadi 4 kelompok ini yang bisa melakukan implan gitu. Jadi kembali lagi kalau pasien tidak yakin saya harus pergi kemana nih gitu, datang aja dulu ke dokter gigi umum. Dokter gigi umum yang akan menjelaskan, oh ini adalah kasus spesialistik, oh ini bisa dilakukan oleh dokter gigi umum. Semua pasti sudah menjalani sesuai kompetensinya masing-masing. Baik, kalau sejauh ini dokter, dari pengalaman dokter sebagai dokter gigi, ini kasus apa yang paling biasanya cukup berat terkait dari penanganan estetik dentistry ini, dok? Paling berat biasanya kasus full mouth rehabilitation. Full mouth rehabilitation itu kasus di mana pasien ini sudah mengalami kehilangan gigi ekstensif, mungkin bisa juga yang sudah habis semuanya, ompong total. Karena sekarang bahkan banyak sekali kasus-kasus di pasien ini belum terlalu tua sebenarnya, tapi mungkin karena ada habit-habit yang kurang baik sebelumnya sehingga banyak yang rusak, akhirnya ompong semua. Nah ini biasanya dilakukan perawatan yang kompleks, pastinya dengan spesialis, bisa jadi combine antar spesialistik, ada yang handle bedahnya, ada yang handle gigi palsunya dan lain sebagainya. Itu biasanya yang paling kompleks sih. Satu itu. Kedua, ada lagi yang kita ini teknologi advance juga sih sebenarnya. Jadi sekarang itu ada digital smile design. Jadi perawatan ini melibatkan teknologi digital pastinya, dan itu dilakukan untuk smile makeover. Jadi benar-benar di planning dari awal secara digital menggunakan software. Itu juga punya specific skills, tidak selalu spesialis, tapi bisa dilakukan oleh dokter gigi yang sudah terbiasa melakukan digital dentistry. Itu biasanya misal Mbak Rai, kemudian di scan gitu seluruhnya dengan face scanner, kemudian kita analisis, lalu dibuat desain senyum, desain gigi dan gusinya yang udah komplit, itu kita superimpose dengan scan mukanya Mbak Rai. Dari situ nanti pasien bisa mengidentifikasi langsung, oh nanti senyum saya akan jadi seperti ini gitu. Wah, canggih sekali ya, Mbak. Setelah itu, setelah udah didesain seperti itu, giginya kita masukkan ke dalam mesin milling dan lain sebagainya, 3D printing dan lain sebagainya. Dan disitulah dibuat entah itu misalnya planningnya untuk veneer yang dipasang. Kalau itu planningnya untuk implan yang tadi, implan gigi palsu, yang nanti akan dilakukan tindakan implan seperti itu. Jadi ini advancement di digital aesthetic dentistry sih. Iya, baik. Kompleks. Nah, tadi kan kalau kita dengarkan ini ya dokter ya, untuk dari perkembangan teknologi ini sudah sangat luar biasa sekali ya dokter ya. Bahkan kita hanya bisa di-scan seperti itu saja udah bisa ya dokter ya, keluar langsung gigi dengan senyumnya, desainnya luar biasa. Cepat sekali dalam. Apalagi nih dokter untuk perkembangan teknologinya di aesthetic dentistry, dok? Oke, selain itu juga ada digitally guided implant. Jadi implan itu kan tindakan kita sebenarnya menanam material biasanya terbuat dari titanium ke dalam tulang, ditanam, dan itu biasanya sekarang ini sudah ada teknologi yang itu memastikan penanaman implannya ini sedemikian rupa sehingga lurus, tepat, dan tepat di area tulang yang pokoknya itu semua udah didesain secara digital. Dan dari desain digital ini akan dibuat yang kita sebut surgical guide. Surgical guide ini yang nanti akan diletakkan dalam rongga mulut dan menjadi acuan dokternya ngebur tulang. Jadi dokternya nggak mungkin ngebur sana, nggak mungkin ke sini, tapi ngikutin yang sudah didesain. Oh nanti gigi palsunya akan di sini gitu. Itu juga salah satu advancement
gitu. Ada juga sekarang painless scaling. Jadi ini sudah banyak juga sih yang melakukan, termasuk di rumah sakit kita nanti ada juga painless scaling GBT atau guided biofilm therapy. Itu jadi dia scaling tapi beda dengan scaling pada umumnya. Scaling pada umumnya kan kita ada tip ultrasonik dengan getaran, jadi dia kontak dengan gigi lalu digetarkan, karang lepas semua. Tapi kalau ini dia menggunakan teknologi high pressure dengan cairan, dan itu akan menyapu bersih sekaligus karang dan plak, sehingga lebih tidak sesakit kalau kita biasa melakukan scaling. Gitu, berarti semakin canggih ini berarti mengurangi efek sakit dan sebagainya, dan waktu juga. Betul, resiko-resiko yang kita selama ini mungkin dulu kita kesulitan menghadapinya, sekarang udah bisa lebih tereliminasi. Jadi apalagi dokter yang biasanya sekarang yang sudah mulai berkembang nih, Dok? Banyak sekali ya, ada tadi DSD, kemudian guided implant, terus smile makeover tadi itu juga. Kemudian kita juga ada teknologi, ini juga sudah mulai banyak dilakukan, kembali lagi digital. Digital, karena semua sekarang digital medical tuh sudah kita mulai bergeser ke digital, fully digital. Itu ada juga teknologi yang tindakan yang biasa kita ngecetak gigi. Pernah lihat nggak, Mbak? Ada cetak gigi, jadi ada materialnya masuk ke dalam mulut gitu. Kadang pasien gitu kan, kayak mual dan lain sebagainya karena sensitif. Nah, ini digantikan dengan ada alat yang namanya intraoral scanner. Jadi alatnya itu seperti handle gitu, masuk ke dalam mulut, dia langsung nge-scan dan nanti keluarnya jadi keluarlah file digital yang masuk nanti ke mesin 3D printing. 3D printing ini yang nanti akan keluar menjadi outputnya model gigi. Model gigi ini yang nanti akan jadi acuan dokternya. Wah, ini luar biasa sekali ya, dokter ya. Banyak sekali sih sebenarnya. Ya, dokternya di segmen terakhir, dokter. Dan pemirsa Bali TV, ini luar biasa sekali, sudah banyak sekali edukasi yang sudah diberikan oleh Dokter Vira. Dan pemirsa Bali TV, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen terakhir, tetaplah bersama kami. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah berada di segmen terakhir. Dan pemirsa, tadi kita sudah banyak sekali ya membahas terkait bagaimana caranya untuk merawat gigi supaya sehat. Kemudian ada banyak hal lagi yang sudah kita bahas bersama Dokter Vira tadi ya, dokter ya, mengenai tentang teknologi sekarang yang benar-benar canggih sekali, dokter ya. Dan seperti tadi, seperti scaling, whitening dan sebagainya, itu sudah harus akrab sekarang di masyarakat, jangan takut-takut lagi, Dok ya. Betul. Tapi ini, Dok, biasanya kalau scaling itu, padahal ini kan scaling ya, Dok ya, tapi kenapa pada saat scaling itu ada beberapa momen itu gigi terasa ngilu, itu wajar atau tidak, Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau gigi dan gusinya sehat, seharusnya tidak sakit biasanya. Kenapa bisa ngilu? Karena biasanya ada kondisi-kondisi yang biasanya kondisi gusinya itu udah bergeser, yang tadi saya sempat bahas sedikit di awal. Kalau terjadi peradangan, itu biasanya gusi bisa mengalami pergeseran. Karena tulangnya pun juga turun. Jadi ini gigi, kemudian kan ada gusinya ya yang menutupi akar gigi. Di dalam gusi itu sebenarnya ada tulang. Jadi bukan langsung gigi, dia gusi, tulang, baru gigi. Nah, kalau kondisinya ini pernah ada penumpukan plak, penumpukan karang, itu kan semua tempat bakteri. Sehingga terjadi peradangan, infeksi dan peradangan. Peradangan ini membuat gusi bisa jadi lebih membengkak, gampang berdarah, warnanya berubah, tulang pun bergeser. Kalau tulang bergeser artinya ada area akar gigi yang terekspos. Nah, tadi pasti ingat akar gigi itu kan di dalamnya ada saraf. Nah, area ini kalau kebuka yang harusnya ketutup sama gusi dan tulang, dia terekspos, sehingga ketika scaling itu kan instrumennya metal dan dia ultrasonik dengan getaran tinggi. Nah, itu kalau kontak ke area-area yang sensitif udah terekspos seperti ini, itu ngilunya luar biasa. Apalagi kembali lagi sih, sebenarnya tiap orang punya ambang nyeri yang beda-beda. Ada orang yang tahan udah radang, giginya goyang dan lain sebagainya, udah peradangan tinggi, di scaling nggak sakit, ada juga karena mungkin ambang sakitnya. Cuma biasanya kondisi ini yang membuat pada orang-orang average itu bisa lebih ngilu. Pertama itu, kedua juga ada kondisi-kondisi hipersensitif dentin. Hipersensitif dentin itu adalah kondisi di mana gigi mengalami peningkatan porositas. Jadi giginya tuh lebih
dalam tanda kutip bolong-bolong. Gigi itu kan punya pori-pori memang, tapi ada kondisi-kondisi yang membuat pori-pori ini lebih melebar sehingga ada serabut saraf yang bisa terpicu di situ. Kalau ada semprotan angin, air, getaran instrumen, itu terasa pasti ngilu gitu. Jadi sebenarnya kalau idealnya sih seharusnya tidak sengilu itu. Mungkin suara kadang juga bisa ngefek ya. Gak jadi takut ya dok ya. Tapi kenapa dok? Nah sekarang itu banyak juga yang pada saat scaling minta di anestesi ataupun dibius. Kenapa seperti itu dok sekarang? Itu terutama di luar negeri sih biasanya mereka di sini sangat pain management. Di sini pada kondisi-kondisi peradangan yang tinggi, jadi kerusakannya itu parah sehingga kita harus melakukan root planing. Root planing itu kita juga membersihkan karang yang udah sampai ke dalam akar. Jadi karangnya nggak cuma di leher gigi, tapi udah masuk ke akar kembali lagi tadi karena tulangnya udah geser turun. Jadi ada rongga, plak masuk ke situ, mengeras jadi karang. Nah itu area-area yang lebih sakit lagi kalau kita lakukan scaling. Maka biasanya kondisi kayak gitu kita harus anestesi gitu. Kadang kita juga sekarang ini ada juga advancement anestesi kumur. Jadi pasien cukup berkumur kemudian sehingga lebih rendah lagi rasa ngilunya itu juga bisa dilakukan. Iya, sudah banyak sekali ya banyak dokter sekali. Untuk teknologi yang sudah berkembang. Apalagi kalau tadi pakai yang GBT itu tadi, jadi nggak pakai scaler, nggak pakai ultrasonik, getaran ultrasonik, jadi dia nggak kontak, tapi dengan semburan tekanan tinggi air itu bisa langsung membersihkan plak dan karang. Itu juga advancement sudah teknologi. Sangat aman sekali ya dokter ya. Dokter, untuk tips untuk merawat gigi supaya sehat seperti apa saja dok? Oke, kalau sehat kembali lagi paling basic adalah sikat gigi. Itu udah nomor satu. Nomor satu, sikat giginya harus tadi minimal 2 kali sehari, waktunya juga harus tepat. Sebelum tidur pastinya, sebelum tidur itu kita pertahanan rongga mulut oleh air ludah tuh terhenti. Jadi kalau misalnya kita tidur dalam kondisi kotor, itu seneng-senengnya tuh bakteri. Itulah proses karies paling cepat biasanya kalau pas kita tidur kita nggak sikat gigi. Makanya itu jadi waktu yang sangat penting. Durasi sikat gigi minimal 2 menit, kemudian juga caranya juga harus benar. Kemudian juga selain sikat gigi, flossing tadi dengan benang gigi, lalu kebiasaan makan dan minum yang manis. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, makan minum manis itu nggak apa-apa, tapi dicegah minuman dan makanan yang manisnya itu lengket, jadi susah dibersihkan. Air ludah kita kumur pun kadang nggak lepas gitu ya, kayak coklat atau permen-permen yang chewy gitu, yang nempel-nempel, itu juga resiko tinggi. Kemudian juga kalau misalnya makan minum manisnya itu terlalu deket-deket gitu, jadi misal sekarang makan manis, setengah jam lagi udah makan manis lagi, manis lagi. Itu yang membuat lebih gampang lubang. Kenapa? Karena sebenarnya secara Masya Allah, dalam rongga mulut kita itu kita sendiri punya pertahanan alami. Jadi makanya ada orang-orang yang dia makan manis kok tapi nggak ada lubang gitu ya. Karena dia punya sifat air ludah dan rongga mulut yang seimbang, dia bagus sekali pertahanannya. Ditambah lagi saliva atau air ludah kita itu punya fungsinya banyak sekali lah, antibakteri, anti jamur, antivirus, banyak sekali. Nah, dia bisa menetralisir ketika ada asam yang disebabkan oleh makan manis tadi. Jadi sebenarnya kalau kita makan manis terus dikasih jarak nih agak lama, nah air ludahnya biar kerja dulu nih menetralisir rongga mulut kita. Kalau setelah udah netral baru makan manis lagi itu nggak masalah. Yang jadi masalah tadi terlalu deket-deket, jadi air ludahnya belum sempat menetralisir, udah asam lagi gitu. Sekarang kalau sekarang makan coklat dicatat dulu ya dok ya. Tadi jam berapa tadi? Setelah itu baru boleh lagi ya. Iya baik. Kemudian begitu juga ya dokter ya, kalau sikat gigi itu ternyata sehari nggak cuma 2 kali, lebih pun juga nggak apa-apa ya dokter. Setiap habis makan. Aku saranin setiap habis makan. Iya. Terutama makanan yang lengket-lengket tadi. Iya. Nah dok, ini kan karena kita sudah di segmen terakhir, mungkin bagi pemirsa Bali TV ada nih yang baru menyaksikan tayangan kita nih ya dokter ya. Nah kalau untuk dari poin-poin apa saja yang tadi sudah kita bahas, yang paling terpenting itu apa saja dokter? Kita bicara apa nih, estetik atau secara umum, secara general. Oke, paling penting adalah maintenance. Maintenance ini both secara pribadi kita sadar mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kedua juga harus sadar bahwa check up rongga mulut, check up ke dokter gigi itu penting sekali. Walaupun tidak ada keluhan. Karang ada keluhan nggak? Enggak, kita nggak merasa, nggak semua orang ya. Mungkin ada orang yang lebih sadar, oh ada karang nih, tapi mungkin ada juga orang-orang yang selama nggak sakit, nggak bengkak, nggak goyang, nggak usah ke dokter. Nah, itu justru kondisi-kondisi yang justru udah keburu parah.
ketika parah pastinya tindakan akan lebih lama. Pertama itu bolak-balik bisa jadi lebih mahal pastinya. Jadi tetap kita sebagai dokter gigi mengedepankan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan jauh lebih penting. Kedua, dari aspek estetik tadi, kalau dari aspek estetik dentistry itu adalah tindakan yang sebenarnya tidak hanya untuk kesan kecantikan, mungkin karena profesi dan lain sebagainya, tapi juga quality of life. Itu estetik gigi yang lebih estetik, kesan senyum yang lebih cantik, bersih, itu sangat meningkatkan confidence kita. Jadi tidak hanya karena di artis, di apa, enggak, tapi orang biasa kayak kita pun butuh sebenarnya estetik hingga a certain rate ya. Jadi tetap kita, karena kita butuh confidence supaya aktivitas kita juga lebih maksimal, kayak gitu, itu juga menjadi sangat penting aspek dentistry. Dan sebenarnya estetik dentistry itu tidak spesifik pada tindakan tertentu sebenarnya, Mbak. Karena semua tindakan dalam kedokteran, dunia kedokteran gigi itu pada akhirnya juga akan mengarah ke estetik, karena kita mengembalikan gigi seperti awalnya, natural mungkin, mengembalikan gigi yang tadinya hilang, udah ompong, ada lagi. Semua sesimpel kita nyabut gigi, kasih gigi palsu, itu estetik dentistry. Atau sesimpel kita nambal gigi, giginya tadinya hitam, bolong, dan lain sebagainya, kita tambal dengan lekuk-lekuk yang menyerupai gigi asli, warnanya sama dengan gigi sekitarnya, itu pun aspek estetik dentistry. Jadi tidak terbatas di bleaching, veneer, implan gitu, tidak terbatas di situ aja. Jadi itu sebenarnya konsep pekerjaan kedokteran gigi. Berarti yang terpenting itu adalah sekarang dilihat bagaimana bukan hanya sekedar kebutuhan saja ya dokternya, tetapi ini juga untuk kesehatan ya dok ya? Betul, harus mengedepankan kesehatan. Justru estetik dentistry awalnya bermula di kesehatan gigi dan mulut harusnya. Baik, yang gitu. Penting untuk usianya harus tahu dulu ya dokter ya? Oh iya, usia juga penting. Yang penting lagi konsultasikan ke dokter gigi. Karena kadang kalau aspek konsultasinya ini missed, bisa jadi malah maltreatment kan. Jadi kita harus tetap konsultasikan dulu, jangan langsung sebenarnya itu makanya tadi kembali lagi, pasien tuh berhak untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Tanya terus pokoknya dok. Tanyakan terus. Mereka berhak untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin sebelum mereka menjalani tindakan yang direkomendasikan oleh dokter. Iya, dan untuk tindakan kurang lebih itu biasanya jangka waktu 5 tahun ya dok ya, atau berbeda? Kalau itu tadi lebih ke standar WHO untuk tindakan yang sukses sebenarnya, tapi kalau konsultasi, kontrol kesehatan gigi dan mulut minimal sekali 6 bulan sekali. Baik, iya. Apa harapannya dok untuk pemirsa Bali TV bagi yang sudah menonton acara kita sore hari ini dok? Iya, semoga sesi kita hari ini bermanfaat, terutama dari segi kesehatan gigi dan mulut secara umum, dan membuka mata masyarakat juga bahwa estetik dentistry tidak selalu melibatkan tindakan-tindakan yang mahal, gitu. Sudah takut lihat harganya. Betul, gitu ya, kita sikat gigi itu estetik loh, estetik dentistry sebenarnya juga. Jadi pastikan tetap, mudah-mudahan pastikan tadi konsultasi dengan dokter gigi, dan mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat dan bisa membantu masyarakat sekitar memahami mengenai pentingnya kesehatan dan estetika kedokteran gigi dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Iya, baik. Terima kasih sekali Dokter Vira. Terima kasih banyak sekali memberikan Rai. edukasi sore hari ini. Iya, sama sekali. Ini dokter ini luar biasa sekali ya. Jadi kita lebih paham bahwa yang paling sederhana itu justru sikat gigi ya dokter. Itu bisa untuk menambah nilai estetik kita dokter ya. Iya, betul. Baik, terima kasih dokter untuk kunjungannya di Bali TV. Ya, baik, dan pemirsa Bali TV, demikianlah program Dialog Kita Harmoni Bali sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata, saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.